Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Vivian Mukdial dan rekan saya Agnes Cecilia Pical. Pada kesempatan kali ini kami akan menyelesaikan soal-soal kalkulus yang sudah diberikan untuk memenuhi penilaian tugas CLO 4. Langsung saja ke soal yang pertama, carilah hasil integral berikut. Saya akan menjawab soal yang bagian A, yaitu integral x sin akar dari x kuadrat plus 4 per akar dari x kuadrat plus 4 dx. Pertama-tama kita akan melakukan pemisalan terlebih dahulu. Misalkan, yang di sini akan saya misalkan adalah x kuadrat plus 4. Kita misalkan dengan u. Sehingga turunan dari u yaitu du adalah 2x dx. Dan dx-nya sendiri kita peroleh du per 2x. Setelah kita misalkan, kita bisa ubah bentuk integralnya menjadi integral x sin akar u, karena x kuadrat plus 4-nya tadi sudah kita misalkan dengan u, akar u, dx-nya juga bisa diubah menjadi du per 2x, seperti yang ada di sini. Di sini kita bisa coret pada bagian x-nya, jadi tinggal setengah, dan setengah itu bisa kita keluarkan dari integral, sehingga menjadi setengah integral sin akar u per akar u du. Dan ini bisa kita ubah lagi bentuk akar u menjadi sin u pangkat setengah. U pangkat setengah du. Nah, setelah ada di sini, kita akan memisahkan lagi. Kita lakukan pemisalan kedua. Di sini yang kita memisahkan adalah u pangkat setengah. Misalkan t sama dengan u pangkat setengah. Berarti dt-nya adalah setengah dari u pangkat min setengah du. Dan du-nya di sini bisa kita ubah. Du-nya adalah dt 2dt per u pangkat min setengah atau 2 u pangkat setengah dt. Setelah kita mendapatkan pemisalan yang kedua, kita ubah lagi bentuk integralnya. Di sini setengah integral sin u pangkat setengahnya bisa kita ubah menjadi sin t. U pangkat setengah yang di bawah tidak usah diubah karena bisa dicoret nanti dengan du yang sudah kita temukan bentuk lainnya. Seperti ini. Dari sini bisa kita coret u pangkat setengah ini dengan u pangkat setengah yang ini. Setengahnya juga bisa kita masukkan ke dalam terlebih dahulu untuk memudahkan perhitungan nanti. Ini jadi setengah sin t dikali 2 kali dt. Nah, di sini bisa kita coret setengah dan 2-nya. Jadi tinggal integral sin t dt. Di sini bisa kita langsung selesaikan integralnya. Integral dari sin t adalah min cos t tambah c. T-nya ini bisa kita ubah. Tadi t-nya adalah ini, u pangkat setengah atau akar u. Akar u plus c. Nah, u-nya ini juga bisa kita ubah lagi karena kita tadi melakukan pemisahan 2 kali, di mana u-nya adalah x kuadrat plus 4. Akar x kuadrat plus 4 plus c. Jadi hasil dari integral x sin akar x kuadrat plus 4 per akar x kuadrat plus 4 dx adalah min cos akar x kuadrat plus 4 plus c. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama bagian B, kita disuruh cari integral dari 1 per x ln x kuadrat
dengan batasan atas 3 dan batasan bawah 2 dx. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, misalin dulu U-nya sama dengan ln X, terus DU-nya 1 per turunan dari ln X 1 per X dx, dan kemudian dx-nya kita switch aja jadi 1 per X du kan. Maka di sini 1 per kita masukkan pemisalan yang tadi, ln X-nya kan udah diganti jadi U. Ini U ya, bukan 4. U kuadrat dikali dx-nya tadi kan 1 per X du ya. Karena ininya bentuk masih pecahan, jadi kita ubah 1 per 1 per X du. Oke. Nah, dari sini kita ini kan bentuknya jadinya X per 1 ya. 1 per 1 per X-nya nanti jadi X per 1. X-nya kan naik ya. Jadi X per 1 itu kan X. Jadi karena ini X-nya udah jadi pembilang, bukan penyebut lagi. Jadi kita coret aja. Jadinya sisa 1 per U kuadrat 1 per U kuadrat du. Nah, dari bentuk yang ini kita misalin lagi. Misalin dulu 1 per X pangkat N, jadinya min 1 per N dikurangi 1 dikali X pangkat N kurang 1. Nah, di sini kita substitusikan nilai N-nya itu 2. Jadinya minus 1 per 2 dikurangi 1 dikali U pangkat 2 kurang 1 kan 1 ya. Nah, jadinya minus 1 per, ini kan 2 kurang 1 ya, kali U pangkat 2, jadinya sisa minus 1 per U minus 1 per U doang ya. Ini kan habis juga ya, sisa 1. U pangkat 1 kan 1. Dari sini kita tulis dulu batasan atasnya 3, batasan bawahnya 2. Nah, kita balikin lagi nih nilai U-nya, balikin U-nya ke pemisalan yang awal yang tadi. 1, jadinya minus 1 per U-nya kan tadi ln X ya. Ln X. Nah, jadi kita tinggal substitusikan lagi batasan atas sama batasan bawahnya. Maka kita punya minus 1 per ln 3 dikurangi minus 1 per ln 2. Nah, dari sini maka hasil akhirnya itu minus 1 per
lan 3 minus kurang minus sama minus kan jadi plus ya, jadinya plus 1 per lan 2. Nah, jadi integral dari 1 per x lan x kuadrat dengan batasan atas 3 batasan bawah 2 dx itu adalah 1 minus 1 per lan 3 ditambah 1 per lan 2. Ya, itu aja. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu misalkan D adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan X plus Y sama dengan 2. Di sini saya akan menjelaskan bagian A dan bagian B. Bagian A, gambarkan daerah D. Kita langsung ke penyelesaiannya. Pertama-tama kita tulis dulu batasnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat dan X plus Y sama dengan 2. Di sini langsung kita ubah bagian batas yang X plus Y sama dengan 2 jadi Y sama dengan 2 min X, agar keduanya sama-sama menggunakan variabel X. Lalu kita tentukan titik potong terlebih dahulu. Yang pertama, titik potong sumbu X, dimana Y-nya adalah 0. Kita langsung masukkan ke rumus yang ini. Nol sama dengan 2 min X. X-nya adalah 2. Titik koordinatnya adalah 2,0. Lalu selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu Y. Titik potong sumbu Y di mana X-nya yang 0. Y sama dengan 2 min 0. Di sini kita dapatkan bahwa Y-nya juga adalah 2 dan titiknya adalah 0,2. Dari sini bisa kita gambarkan. Pertama-tama kita buat dulu garis bidang kartesiusnya. Di sini kita misalkan titiknya 2 ada di sini, X sama dengan X2-nya ada di situ, dan Y sama dengan 2-nya ada di sini. Di sini bisa kita gambarkan batasnya. Yang pertama ada Y sama dengan X kuadrat, yaitu bentuk parabola yang terbuka ke atas. Lalu selanjutnya X plus Y sama dengan 2, dimana tadi kita udah mendapatkan titik potongnya adalah 2,0 dan 0,2. 2,0 dan 0,2. Bisa langsung kita buat garisnya. Nah, di sini adalah 2, di sini juga 2. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat dan garis ini adalah X plus, garis yang di sini adalah Y sama dengan 2 min X. Dan ini adalah daerah D. Selanjutnya kita ke bagian B, yaitu kita akan menghitung luas D. Di sini kita akan membuat partisi bagian sini, dan ini adalah delta X, yaitu lebar dari partisinya. Kita langsung lanjut ke penyelesaian untuk luasnya. Di sini rumus luasnya adalah delta L sama dengan P dikali L, di mana panjangnya adalah fungsi itu sendiri, Fx,
L-nya tadi adalah delta X. Seperti ini. Lalu kita akan lanjut untuk mencari batas dari integralnya. Kita cari dulu batas integral. Dimana Y-nya tadi adalah X kuadrat dan Y sama dengan 2 min X. Di sini bisa kita substitusikan di Y sama dengan X kuadratnya ke fungsi Y sama dengan 2 min X. Menjadi X kuadrat sama dengan 2 min X. Kita ubah ke sisi kiri semuanya. X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Di sini bisa kita cari penyelesaian untuk X-nya. X plus 2 dikali X min 1 sama dengan 0. X sama dengan min 2 dan X sama dengan atau X sama dengan 1. Jadi untuk batasnya akan kita gunakan batas bawahnya min 2 dan batas atasnya 1. Kita akan masuk ke rumus luas yang tadi. Lalu selanjutnya kita akan mencari dulu fungsi fx-nya atau panjangnya, yang bisa kita cari dengan cara mengurangi fungsi yang atas, yaitu di sini adalah 2 min x, dengan fungsi yang bawah, yaitu x kuadrat. Jadi bisa kita dapatkan bahwa fungsi fx-nya adalah 2 min x dikurangi x kuadrat. Setelah ini kita bisa masuk ke rumus luasnya. Di sini luasnya, integralnya tadi sudah kita temukan, batas bawahnya min 2 dan batas atasnya 1. Fungsinya adalah 2 min x kuadrat dikali dx. Di sini bisa kita langsung integralkan dahulu fungsinya. 2 menjadi 2x, min x menjadi min 1 per 2 x kuadrat, dan x kuadratnya menjadi 1 per 3 x pangkat 3 dengan batas bawah min 2 dan batas atasnya tadi 1. Bisa langsung kita substitusikan. Yang pertama adalah batas atasnya 2 dikali 1 dikurangi setengah dikali 1 kuadrat dikurangi 1 per 3 pangkat 1 per 3 dikali 1 pangkat 3. Kita kurangi dengan 2 kali 2, kita substitusikan batas bawahnya, dikurangi 1 per 2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 1 per 3 dikali 2 pangkat min 2 pangkat 3. Ini min 2. Nah, setelah ini kita bisa langsung hitung. Ini 2, ini min setengah, ini min 1 per 3 dikurangi min 4, min 2 plus 8 per 3. Bisa kita hitung lagi. 2 min setengah min 1 per 3, min dikali min plus 4, min dikali min 2 plus 2, min dikali positif 8 per 3 menjadi min 8 per 3. Bisa kita selesaikan. 2 tambah 4 tambah 2 adalah 8. Lalu min 1 per 3 min 8 per 3 adalah min 9 per 3 dan min setengah. Min 9 per 3 bisa kita ubah menjadi min 3. Seperti ini. Penyelesaiannya 8 kurang 35 kurangi 1 per 2, 9 per 2 atau 41 per 2. Jadi luas untuk daerah D sudah kita temukan, yaitu 4,5. Selanjutnya pada bagian C akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, misalkan D adalah daerah yang dibatasi oleh Y yaitu X kuadrat dan X tambah Y yaitu 2, kita disuruh menghitung volume benda putar jika D diputar terhadap sumbu X. Seperti yang kita ketahui, rumus dari volume itu kan dikali jari-jari pangkat 2 dikali tinggi.
Nah, dari rumus ini di mana jari-jari dan tingginya sebagai variabel, kita bisa manfaatkan perubahan fungsi suatu interval untuk menyatakan volume dalam bentuk fungsi fx. Jadinya P dikali delta fx, kemudian kita kuadratkan dikali delta x. Nah, dari sini gimana cara untuk menentukan volumenya? Kita bisa menggunakan integral. Nah, itu untuk kurva fx, maka volume yang terbentuknya itu adalah integral dengan batas atas A dan batas bawah B. Kemudian si kurvanya ini kita kuadratkan, baru nanti dikalikan dengan pi. Nah, setelah itu tinggal, nah tadi kan kita udah menemukan batasan integralnya. Kita dapat itu dari min 2 sampai 1. Kemudian kita masukin kurvanya, itu 2 dikurangi x kuadrat, 2 dikurangi x kuadrat, baru dikurangi lagi dengan x kuadrat, dan kita kuadratkan lagi dikali dx. Nah, di situ kita kuadratkan dulu nih, kan kali pi ya. Kita kuadratin dulu, jadinya 2 dikuadratkan 4 dikurangi, jadi 4x ditambah dengan x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 4 dikali dx. Nah, dari sini setelah kita kuadratkan, kita bisa integralkan. Jadinya dikali integral dari 4x, kemudian dikurangi 4x per 2 kuadratkan, ditambah 1 per 3x pangkat 3. Kenapa 1 per 3x pangkat 3? Karena tadi kan koefisiennya koefisien dari x kuadrat ini kan 1 ya sebenarnya. Jadinya kita bagi dengan 1 dengan 2 ditambah 1. Jadi 1 per 3x nya pangkatnya kita tambah 1, jadi x pangkat 3 dikurangi sama juga dengan x pangkat 4 nya, jadi 1 per 5 x nya pangkatnya kita tambah 1, jadi 5. Kemudian kita tulis batasan bawahnya 2 dan batasan bawahnya 1. Tinggal kita masukkan aja batasan atas dan batasan bawahnya. Jadinya pi dikali 4 dikurangi dengan 2 ditambah 1 per 3 dikurangi 1 per 5. Kemudian kita kurangi lagi dengan 4 dan 4 dikali dengan min 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikali dengan min 2 pangkat 2, baru ditambah dengan 2 per 3 pangkat 3 dikurangi lagi dengan min 2 pangkat 5 min 2 per 5 pangkat 5, baru kita ya. Nah, dari sini tinggal kita kalkulasiin lagi, jadinya itu 4 dikurangi 2
ditambah dengan 1/3 dikurangi 1/5, kemudian kita kurangi dengan 4 kali min 2, min 8, kemudian dikurangi dengan min 8 dikurangi 8/3. 8/3 ditambah 32/5. Setelah itu maka sisanya itu kali 2 pi dikali 2 pi dikali 18 ditambah dengan ditambah 8 ditambah 8/3 ditambah dengan nanti jadi minus minus 1 dikurangi 32/5. Nah, maka dari sini kita hitung lagi, jadinya sisa pi dikali dengan 18, 3 sama 5 nya ini kita samakan penyebutnya dengan 15, jadinya 45 dikurangi 99, maka hasilnya itu pi dikali 18 nya tetap, ini ditambah 18 nya tetap, terus minus 54/15. Minus 54/15 itu kan bisa kita sederhanain, kita bagi 3 jadinya sisa minus 18/5. Nah, dari sini udah deh, tinggal kita samakan penyebutnya lagi. Samakan penyebutnya sama 5 aja, jadi 18 dikali 5 90, kurangi 18 kali 1 18. Jadi hasilnya itu 90 kurang 18 72/5 dikali pi. Pi-nya ini satuan volume. Udah deh, hasil volumenya itu 72/5. Makasih.